Khalid bin Walid dari kafir menjadi muslim. Karena prestasinya dalam memimpin pasukan di medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganugerahkan gelar kepada Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Gunung Uhud tahun ketiga Hijriah, pertempuran antara kaum muslim yang dipimpin Nabi Muhammad dan Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Sufyan tidak terelakkan. Meski kalah dalam jumlah, tapi unggul dalam posisi dan strategi, pasukan muslim berhasil membuat kavaleri maupun infanteri Quraisy Mekah kocar-kacir. Mereka kelabakan menghindari hujan anak panah dan sergapan infanteri kaum muslim. Namun, dalam perang tersebut, di kubu Quraisy Mekah terdapat seorang ahli strategi dan pengatur serangan yang mumpuni, Khalid bin Walid. Dengan sigap, Khalid bin Walid mengatur kembali kavalerinya dan berusaha mencari celah kelemahan pasukan muslim. Kesempatan itu datang ketika pasukan pemanah yang berada di bukit pegunungan Uhud melakukan tindakan indisipliner. Mereka mengabaikan perintah Nabi Muhammad, yaitu agar tidak turun dari bukit, walau apapun yang terjadi dengan pasukan di bawahnya. Khalid bin Walid dengan jeli melihat kecerobohan pasukan muslim ini. Dia membawa kavalerinya bergerak mengitari bukit dan menyerang pasukan muslim dari garis belakang. Pasukan muslim yang tadinya unggul, kini menjadi terbalik, tertekan oleh pasukan Quraisy Mekah. Khalid bin Walid berasal dari Bani Makhzum, lahir pada kisaran 17 tahun sebelum Hijriah, masa ketika Mekah masih penuh dengan berbagai jenis berhala. Bani Makhzum adalah termasuk suku Quraisy yang terpandang di Mekah. Ayah Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Mughirah al-Makhzumi, merupakan salah satu pemimpin yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Setiap 2 tahun sekali, Walid bin Mughirah menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada musim haji, sebelum Fathu Mekah, Walid bin Mughirah selalu menyediakan makanan dan minuman gratis untuk mereka yang berhaji. Sayangnya, Walid bin Mughirah termasuk orang yang memusuhi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Beberapa bulan setelah peristiwa hijrah, Walid bin Mughirah meninggal dunia. Bani Makhzum merupakan klan yang dipercaya oleh suku Quraisy untuk mempersiapkan logistik ketika terjadi perang. Kuda-kuda perang terbaik dan berbagai jenis senjata semua dipercayakan kepada Bani Makhzum. Dan Khalid bin Walid pun tumbuh sebagai pemuda yang kuat, cerdas, dan pemberani. Kegemaran pemuda Mekah untuk mengasah kekuatan adalah bergulat, begitupun dengan Khalid remaja. Salah satu musuh gulat Khalid remaja yang cukup tangguh adalah Umar bin Khattab yang masih sepupunya sendiri. Selain gulat, pemuda Khalid juga mengembangkan dirinya dengan berkuda dan memanah. Kemampuan inilah yang kelak akan menjadikannya sebagai panglima perang mumpuni, di samping juga karena kecerdasannya. Setelah menunjukkan kemampuan militernya dalam perang di Uhud, Khalid kembali terlibat dalam pengepungan Madinah atau yang dikenal sebagai Perang Khandaq. Namun, kali ini Khalid tidak lagi sepenuh hati dalam bertempur. Selepas perang Uhud dan Perang Khandaq, sikap permusuhan Khalid bin Walid terhadap Nabi Muhammad melunak. Dia mulai berpikir dan merenung. Apa yang dilihat Khalid dalam 2 perang tersebut mulai meyakinkannya bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Selain itu, saudaranya Al-Walid bin Walid sudah terlebih dahulu mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Walid bin Walid beberapa kali mengirimkan surat kepada Khalid agar menjadi pengikut Muhammad Rasulullah. Dalam suratnya, Al-Walid menulis bahwa Muhammad Rasulullah beberapa kali bertanya tentang Khalid. Khalid yang mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad sering bertanya tentang dirinya pun menjadi semakin gamang dengan posisinya sebagai pembela Quraisy Mekah. Dan akhirnya Khalid bin Walid mengambil keputusan penting pergi ke Madinah. Belum jauh menempuh perjalanan, Khalid bertemu dengan Utsman bin Thalhah. Mereka berdua ternyata memiliki tujuan yang sama. Dalam perjalanan, Khalid dan Utsman bin Thalhah bertemu dengan Amr bin As. Setelah terjadi percakapan singkat, baik Khalid dan Utsman maupun Amr bin As memiliki tujuan yang sama. Di tengah malam buta, 3 orang yang sebelumnya memusuhi Nabi Muhammad itu berangkat ke Madinah. Memasuki Madinah, 3 orang dari Mekah bertemu dengan Al-Walid yang memberitahukan bahwa Nabi Muhammad telah menunggu mereka. Tentu saja hal tersebut membuat mereka terkejut bahwa kedatangannya telah diketahui oleh Nabi Muhammad. Kedatangan 3 orang tersebut di Madinah disambut dengan gembira oleh Nabi Muhammad. Mereka bertiga mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad. Tidak lama setelah bergabungnya Khalid, Nabi Muhammad membawa para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah.
Sesampainya di Hudaybiyah, rombongan Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa perwakilan kaum Quraisy. Mereka keberatan dengan kedatangan rombongan dari Madinah meskipun dengan tujuan melaksanakan haji. Pertemuan tersebut berakhir dengan sebuah kesepakatan damai yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Salah satu nota kesepakatan dalam Hudaybiyah adalah kebebasan kaum muslim untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad kemudian mengirimkan utusan ke Syam, Persia, dan Ethiopia. Tragedi mewarnai kunjungan utusan ke Syam. Dalam perjalanan kembali ke Madinah, rombongan Al-Harits bin Umair Al-Azdi, utusan Nabi Muhammad, disergap dan dibunuh atas perintah Gubernur Syam. Pembunuhan utusan resmi sebuah negara merupakan pelanggaran berat dalam kode etik diplomasi. Tidak ada pilihan lain, Nabi Muhammad pun mengirimkan ekspedisi militernya ke Syam. 3.000 pasukan muslim dipimpin oleh Zaid bin Harithah bergerak meninggalkan Madinah menuju Syam. Sebuah ekspedisi militer yang bisa dibilang sangat berani. Hanya dengan 3.000 pasukan mendatangi sebuah imperium besar bernama Romawi. Khalid bin Walid turut serta dalam ekspedisi militer tersebut dan akan menjadi awal perjuangannya bersama kaum muslim menundukkan seluruh jazirah Arab dan sekitarnya.